Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ibnu Lim Kurniagung, Prodi Sistem Informasi UPPJC UT Purwokerto dengan NIM 0574499932. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 struktur data. Oke, langsung saja kita ke nomor pertama. Yang pertama, membuat program Java implementasi struktur data stack menggunakan metode LIFO minimal 8 data integer, menampilkan proses push dan pop serta isi stack sebelum dan sesudah proses pop. Kemudian jelaskan cara kerja konsep LIFO dan analisis kompleksitas waktu operasinya. Oke, langsung saja kita ke Visual Studio Code-nya. Nah, di sini saya sudah membuat class stack underscore LIFO ya. Ini untuk identitas. Pertama kita ketikkan perintah import spasi java util titik stack ya, titik koma jangan lupa. Sebentar. Oke, sudah. Nah, sebelumnya di sini saya sudah membuat programnya ya di kertas. Kita tinggal salin ulang di Visual Studio Code-nya. Oke, kita taruh sini aja. Oke, untuk yang pertama kita ketikkan stack integer spasi tumpukan sama dengan new stack titik koma. Kemudian kita buat command untuk proses push. Di sini menambah 8 data ya. Oke, kita ketikkan int kurung kota spasi data input sama dengan kurung buka. Di sini angkanya saya memasukkan angka 11 sampai 88. Kita ketikkan sort atau sistem out print line untuk menampilkan keterangan proses push. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini sudah selesai. Coba kita run. Nah, ini untuk hasil outputnya ya. Ini untuk proses pushnya. Proses push 11 sampai 88. Kemudian ini isi stack sebelum popnya menampilkan 11 sampai 88. Ini untuk proses popnya, itu data yang dikeluarkan elemen 88. Kemudian isi stack sesudah popnya ini 11 sampai 77. Sesuai ya dengan perintahnya. 8 data integer, proses push dan pop, sampai isi stack sebelum dan sesudahnya. Sesudah proses pop ya, ini untuk proses pushnya.
kemudian ini tuh proses popnya. Nah, untuk isi teks sebelum pop, ini proses pop, ini proses push, data yang dikeluarkan pop, ini isi teks sebelum sesudah pop. Oke, untuk implementasinya seperti ini kurang lebih. Stack underscore LIFO. Stack merupakan struktur data yang mengikuti prinsip LIFO, di mana data yang terakhir akan masuk. Data yang terakhir masuk akan menjadi yang pertama keluar, yaitu di sini data yang terakhir itu 88 dan pertama yang keluar itu 88. Selanjutnya penerapannya itu ibarat tumpukan piring, kita menaruh piring di paling atas, mengambil pun dari paling atas. Untuk cara kerjanya, elemen terakhir yang ditambahkan berada di posisi paling atas atau top, yaitu angka 88. Saat perintah pop dijalankan, Java secara otomatis mengambil elemen teratas, yaitu mengambil elemen yang ini 88. Ini proses popnya. Dan isi teks sudah popnya itu sampai 77. Kemudian untuk kompleksitas waktunya, operasi push dan pop memiliki kompleksitas order of one atau konstan. Ini karena operasi yang dilakukan hanya pada satu ujung atas, sehingga tidak perlu menggeser elemen lainnya. Selanjutnya kita ke nomor kedua, ke struktur data queue menggunakan metode FIFO ya, atau first in first out. Pertama kita ketikkan import Java util link list ya. Dengan lagi import Java util untuk queue. Soalnya program Java implementasi struktur queue metode FIFO minimal 8 data integer, tampilan proses enqueue dan dequeue, isi queue sebelum dan sesudah proses dequeue, cara kerja konsep FIFO dan analisis kompleksitas waktu operasinya. Oke, sesuai ya, queue. Terus ini kita menambahkan proses enqueue. Di sini menambah 8 data. Ketikkan int kurung kotak spasi data input sama dengan di sini saya masukkan 8 data, contoh saja 10, 20, 30 sampai 8. Kurang lebih programnya seperti ini. Oke, kita run. Nah, ini untuk file outputnya ya. Ini proses enqueue nya 10 sampai 80, dan ini untuk isi queue sebelum dequeue nya angka 10 sampai 80. Kemudian dilakukan proses dequeue, data yang keluar adalah angka 10 karena elemen pertama. Isi queue sesudah dequeue nya itu 20 sampai 80. Sesuai ya. Kayak untuk implementasi cara kerja dan kompleksitas waktunya seperti ini. Queue merupakan struktur data yang mengikuti prinsip FIFO. Penerapannya itu seperti antrian di kasir. Siapa datang pertama, dialah yang pertama dilayani. Cara kerja FIFO itu data pertama yang masuk ke bagian depan, yaitu angka 10. Sebentar. Ya betul, angka 10. Kemudian saat poll dipanggil, data di bagian depanlah yang dihapus. Saat poll yaitu ini ya, data yang depan dihapus angka 10. Kemudian untuk kompleksitas waktunya, operasi enqueue atau add
dan the queue atau poll pada linked list adalah order of one. Kita hanya menambah di ekor dan mengambil di kepala tanpa menelusuri seluruh data. Oke, selanjutnya kita ke nomor yang ketiga. Membuat program Java mengurutkan minimal 8 data integer menggunakan metode quicksort. Tampilan data sebelum dan sesudah diurutkan. Cara kerja logaritma quicksort secara singkat. Oke, kita ke kelas quicksort ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini sudah selesai. Kurang lebih programnya seperti ini. Oke, kita coba run. Tunggu sebentar. Nah, ini untuk outputnya. Ini data sebelum diurutkan 34 45 78 53 64. Kemudian data sesudah diurutkan yaitu dari 8 19 24 34 45 53 60 78. Untuk implementasinya yaitu quicksort merupakan algoritma pengurutan yang menggunakan metode divide and conquer atau membagi dan menaklukkan. Untuk cara kerjanya, yang pertama pemilihan pivot atau titik pusat. Algoritma memilih satu elemen sebagai pivot. Kemudian yang kedua, partisi. Elemen yang lebih kecil dari pivot dipindahkan ke sebelah kiri dan yang lebih besar dipindah ke sebelah kanan. Yang pertama pemilihan pivot, kemudian yang kedua partisi, yaitu ini urutan bagian kiri dan urutan bagian kanan. Selanjutnya rekursif, ini diulangi untuk sub array di sisi kiri dan kanan sampai seluruh data terurut. Kemudian selanjutnya kompleksitas, rata-rata memiliki kecepatan order of n log n, menjadikannya salah satu algoritma pengurutan tercepat untuk data dalam jumlah besar. Selanjutnya cocokkan ya. Tetapan data integer. Sebentar. 8 data integer metode quicksort menampilkan data sebelum dan sesudah diurutkan, yaitu ini. Sebentar. Data sebelum diurutkan ini, data sudah diurutkan yaitu ini. Secara singkat cara kerja algoritma quicksort secara singkat yaitu tadi ya, pemilihan pivot, partisi, rekursif, dan kompleksitas. Di sini ini untuk pemilihan pivotnya yaitu yang ini, pemilihan pivot mengurutkan bagian kiri dan urutan bagian kanan. Ini untuk pemilihan pivotnya. Kemudian rekursif ini untuk data yang diulangi untuk sub array, dan ini untuk outputnya. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.